Yogyakarta, kota yang selalu punya cara tersendiri untuk merawat ingatan dan sejarahnya. Di setiap sudut jalan yang kita lalui hari ini, ada jejak panjang peradaban, perjuangan, dan semangat kebersamaan yang terus hidup melintasi zaman. Hari ini, perjalanan kita mengarah ke jantung kota, yaitu Jalan Malioboro. Namun kunjungan kali ini bukan sekedar tentang hiruk-pikuk pariwisata atau romantisme jalanan Jogja yang biasa kita temui. Tanggal 15 Agustus kemarin, sebuah peristiwa budaya dan kebangsaan kembali digelar dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Sebuah parade kolosal bertajuk Jogja Merah Putih. Di sepanjang poros utama kota ini, ribuan warga dari berbagai latar belakang berkumpul untuk satu aksi simbolis, membentangkan kain merah putih raksasa yang menghubungkan dua tugu penting, mulai dari Tugu Pal Putih hingga monumen titik 0 km. Bentangan bendera ini memiliki catatan teknis yang terbilang istimewa. Panjang kain mencapai 481 meter, sebuah angka yang dipilih bukan tanpa alasan. Angka 4 melambangkan 4 penjuru mata angin sebagai simbol keterwakilan seluruh rakyat Indonesia. Sementara angka 81 merujuk pada usia kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Ini menjadikan sesuatu yang unik. Bentangan kain merah putih ini dibuat secara utuh tanpa sambungan jahitan. Sebuah karya tekstil yang dirancang khusus untuk mempresentasikan keutuhan persatuan tanpa celah. Pemilihan rute dari Tugu hingga titik 0 pun syarat akan makna historis dan filosofis. Sumbu garis lurus ini merupakan bagian dari poros filosofis Yogyakarta, sebuah tata ruang bersejarah yang telah diakui secara dunia. Sejak masa Perang Kemerdekaan, kawasan ini kerap menjadi saksi bisu peristiwa-peristiwa penting Republik, termasuk saat Yogyakarta berdiri sebagai ibu kota darurat Indonesia. Di hari ini, di jalur bersejarah yang sama, mari kita saksikan bagaimana semangat kebangsaan itu dirawat kembali melalui ribuan jemari yang membentangkan kain merah putih. Halo teman-teman, kembali lagi di ini kita punya cerita ya. Bersama saya Stanley dan Irene. Hari ini kita ada di Jalan Malioboro nih, teman-teman. Persisnya di depan Mall Malioboro. Hari ini kita menghadiri acara Jogja Merah Putih yang diadakan oleh Korem 072 Pamungkas yang membentangkan bendera merah putih sepanjang 481 meter untuk memperingati HUT RI ke-81. Oke, kita nonton ya bersama ya teman-teman bagaimana caranya ya. Ini sekarang masih kita tunggu dulu nih, masih sepi. Malioboro belum ada persiapan. Oke ya teman-teman. Situasi di Malioboro nih jam 3 kayaknya. Belum ada tanda-tanda acara ya teman-teman ya. Tapi udah banyak ada polisi, tentara di jalan. Hari ini tepat hari Sabtu, jadi malam minggu ya. Biasanya memang Malioboro rame. Motor, mobil masih melintas ini di daerah Malioboro ya. Sore hari ini.
Mungkin nanti agak menjelang makin sore jalan ditutup kali ya. Nanti kita lihat ya teman-teman. Boleh disimak terus. Pasukan bergodo ini teman-teman yang dari keraton. Thank you. Pada ngambil gambar nih, pada foto-foto ya. Kayaknya sih turis nih teman-teman. Ini ada yang foto-foto juga teman-teman. Menikmati sore di Malioboro selalu punya pesonanya sendiri. Di antara deretan bangunan bergaya kolonial dan lalu lalang kendaraan yang mulai melambat, ada ritme kota yang mengajak siapa saja untuk sejenak berhenti dan bersantai. Di sepanjang trotoar ini, warga dan wisatawan membaur, menikmati hembusan angin sore sembari menanti dimulainya agenda utama hari ini. Malioboro bukan sekedar jalur transportasi, melainkan ruang publik tempat berjumpanya berbagai cerita dan latar belakang yang berbeda. Secara historis, tradisi berkumpul dan beraktivitas di koridor ini telah berlangsung selama ratusan tahun. Sejak era Kesultanan hingga menjadi pusat pergerakan, Malioboro selalu menjadi panggung tempat kehidupan sosial warga Yogyakarta yang berdenyut. Sembari menunggu momen pembentangan bendera dimulai, suasana sore yang hangat ini menjadi pengingat bahwa keindahan Malioboro tak hanya terletak pada deretan pertokoannya, melainkan pada kehangatan interaksi orang-orang di dalamnya. Di barisan paling depan, deretan anggota Paskibraka berbusana seragam putih melangkah tegap membawa bendera kemerdekaan. Langkah teratur mereka menjadi pembuka dari rangkaian prosesi peringatan di sepanjang jalur bersejarah ini. Di belakang mereka tampak jajaran personel TNI dan Kepolisian Republik Indonesia yang turut bersiaga dalam barisan pengawalan. Kehadiran mereka menegaskan simbol pengabdian dan penjagaan terhadap kedaulatan bangsa. Meskipun bentangan kain merah putih sepanjang 481 meter belum dibentangkan di tahap ini, barisan awal ini menjadi penanda dimulainya pergerakan penuh hikmat sebelum ribuan warga bersiap menyambut dan merentangkan simbol persatuan di sepanjang jalan Malioboro. Teman-teman, mendekati rute utama, riuh suasana berganti dengan nuansa nostalgia saat iring-iringan becak kayu dan sepeda roda 3 antik melintasi di sepanjang jalan Malioboro ini ya. Moda transportasi kayu ini merupakan warisan sejarah di era 1930-an yang pernah menjadi urat nadi mobilitas masyarakat perkotaan di era kolonial Hindia Belanda. Awalnya diimpor atau dirakit dari Singapura, Hong Kong, dan Jepang. Satu hal yang menarik perhatian adalah artikulasi suara klakson putar mekanis yang unik ini.
Bunyi berderik nyaring yang dihasilkan bukan berasal dari tekanan udara atau listrik, melainkan hasil gesekan roda gigi besi dalam bel rotari klasik abad ke-20. Kehadiran armada nostalgia ini tak sekedar menjadi pemandangan unik, tetapi juga pengingat akan jejak perkembangan moda transportasi Nusantara yang pernah mengisi dinamika ruang publik di kota ini. Merdeka. Merdeka. Sebenarnya di Jalan Malioboro menyimpan struktur tata ruang yang penuh simbolisme historis. Secara etimologi, nama Malioboro dipercaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Malya Bahara ya, yang memiliki arti diberkahi dengan karangan bunga. Sebuah penamaan yang mencerminkan fungsi kawasan ini pada masa lalu sebagai jalur utama penyambutan tamu-tamu kehormatan kerajaan. Tidak banyak yang menyadari bahwa merancang Jalan Malioboro bukan sekedar membangun sarana transportasi. Jalur ini sengaja dibuat sejajar memanjang dari utara ke selatan, menghubungkan Gunung Merapi, Tugu Palputih, dan Keraton Yogyakarta, hingga pantai selatan dalam satu garis lurus yang dikenal sebagai poros filosofis. Pola tata ruang yang dirancang oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada abad ke-18 ini melambangkan tahap perjalanan hidup manusia, mulai dari lahir, dewasa, hingga kembali kepada Sang Pencipta. Memahami dimensi sejarah ini membuat setiap sudut Malioboro bukan lagi sekedar tempat singgah, melainkan sebuah ruang warisan budaya yang kaya akan makna filosofis. Klaksonnya Pak? Ya. Tahun berapa ini? 36. Kendrick. Momen yang dinantikan akhirnya tiba ya teman-teman. Kain merah putih raksasa sepanjang 481 meter mulai dibentangkan dan diusung secara perlahan oleh jajaran personal TNI dan Polri. Sinergi para pengawal kedaulatan ini menjadi simbol ketahanan dan persatuan bangsa. Bentangan kain tanpa sambungan yang mengular panjang di sepanjang koridor Malioboro ini menyimbolkan bahwa keutuhan Republik Indonesia akan terus dijaga dan dirawat bersama.
Saat bentangan kain merah putih sepanjang 481 meter ini mengular perlahan menyusuri koridor Malioboro, ada lanskap visual yang luar biasa tercipta ya teman-teman. Kain tanpa sambungan ini ditarik dan diusung secara berdampingan oleh personal TNI, Polri, organisasi kemasyarakatan, hingga warga dan wisatawan yang berdiri di sepanjang trotoar. Pemandangan ini menghadirkan refleksi yang mendalam tentang esensi persatuan. Dalam kajian sosiologi budaya, aksi kolektif seperti ini bukan sekedar pertunjukan visual, melainkan sebuah bentuk performatif citizenship, sebuah aksi nyata di mana ruang publik dimanfaatkan oleh masyarakat untuk merayakan identitas nasional mereka secara bersama-sama. Jalan Malioboro sendiri sejak awal berdirinya pada pertengahan abad ke-18 memang dirancang bukan sekedar sebagai koridor ekonomi, melainkan sebagai panggung sosial dan politik. Pada masa pendudukan kolonial Belanda, jalan ini menjadi saksi bisu berbagai peristiwa penting, mulai dari pawai penyambutan tamu-tamu agung kerajaan, aksi perlawanan para pejuang kemerdekaan, hingga momentum bersejarah saat Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia pada tahun 1946. Setiap jengkal tanah yang kita pijak hari ini menyimpan memori kolektif bangsa. Dan hari ini ingatan sejarah itu kembali dihidupkan melalui lembaran kain merah putih yang membentang menembus batas-batas perbedaan sosial. Tidak ada sekat antara aparat, warga lokal maupun pelancong luar daerah. Semua tangan saling menopang agar bendera tetap terbentang sempurna. Secara teknis, mengarah kain sepanjang hampir setengah kilometer di koridor kota yang padat membutuhkan koordinasi dan ketelitian yang tinggi. Kecepatan langkah harus diselaraskan, ketegangan kain harus dijaga, dan ritme pergerakan harus disesuaikan dengan kontur serta lekuk jalan Malioboro. Kedisiplinan ini secara tersirat mencerminkan betapa pentingnya keselarasan dalam menjaga keutuhan sebuah bangsa. Menyaksikan momen ini secara langsung memberikan pengalaman kebangsaan yang begitu berkesan. Suara riuh tepuk tangan warga, kibaran bendera-bendera kecil di pinggir jalan, serta raut wajah antusias dari anak-anak hingga generasi tua menyatu dalam suasana yang begitu hangat. Melalui tradisi dan perayaan seperti Jogja Merah Putih ini, kita diingatkan kembali bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah buah dari perjuangan panjang dan semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Malioboro sekali lagi membuktikan dirinya bukan hanya sekedar jantung pariwisata Yogyakarta, tetapi juga benteng ingatan dan ruang perekat persatuan Nusantara. Motor ya? Iya, aku melu ngidul lagi aku ya. Nanti viral nanti. Oh. Ah, sing nyuting akeh. Merdeka.
Merdeka. Merdeka. Di balik megahnya parade ini, ada gagasan besar yang diusung oleh Sekretariat Bersama Keistimewaan Yogyakarta bersama pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Gelaran Jogja Merah Putih ini dirancang bukan sekedar peringatan rutin 17 Agustus, melainkan pilar penghubung menuju Hari Keistimewaan Yogyakarta pada akhir bulan Agustus. Ada fakta menarik dari lembaran kain sepanjang 481 meter ini. Diproduksi oleh tim perajin lokal di Yogyakarta. Bendera ini dijahit menggunakan teknik sambungan ganda khusus pada serat kainnya. Langkah ini diambil untuk memastikan kain mampu menahan beban angin serta tarikan dari ratusan pasang tangan yang mengarahkannya sepanjang rute. Persiapan teknisnya pun tak kalah rumit. Dengan total bobot mencapai puluhan kilogram, penyesuaian ritme langkah antar barisan menjadi kunci utama. Jarak antar pemegang bendera diatur presisi agar kain tetap berkembang sempurna tanpa menyentuh aspal. Hubungan Yogyakarta dan Sang Saka Merah Putih sejatinya memiliki ikatan sejarah yang sangat dramatis. Pada masa agresi militer Belanda kedua tahun 1948 di Yogyakarta, bendera pusaka asli sempat dibongkar menjadi dua bagian, merah dan putih secara terpisah oleh H. Mutahar demi menghindari penyitaan pasukan kolonial sebelum akhirnya dijahit kembali. Tak hanya itu, semasa Yogyakarta berdiri sebagai ibu kota Republik, kota ini menjadi pusat pendaratan bahan baku kain dan penjahitan ribuan bendera sederhana yang kemudian diselundupkan ke berbagai pelosok Nusantara untuk menjaga kobaran semangat perlawanan. Maka ketika bentangan merah putih raksasa ini bergerak menyusuri koridor Malioboro, kita tak hanya menyaksikan sebuah aksi pengibaran simbol negara. Kita sedang menyaksikan penghormatan mendalam terhadap sebuah kota yang pernah menjadi benteng penyelamat sang kebanggaan bangsa kita. Mulai tampak barisan pertama di bawah naungan bendera bulan lapang melangkah dengan teratur mengenakan busana yang sangat makna, cerah yang penuh wibawa
kita sambut dengan penghormatan prajurit Narendra Mataram. Brigade Prajurit Karapan Ayo Jakarta Hadinda. Di tengah derap kemeriahan parade, pandangan kita tertuju pada iring-iringan prajurit tradisional bernuansa merah yang gagah ini. Mereka adalah Bergodo, prajurit Keraton Yogyakarta. Tepatnya prajurit Lombok Abang yang khas dengan seragam merah menyala dan topi lancip yang ikonik. Dalam struktur kebudayaan Jawa, Bergodo bukan sekedar kelompok pembawa busana adat, melainkan representasi dari pasukan pengawal istana yang memiliki nilai historis dan filosofis mendalam. Setiap elemen busana yang mereka kenakan, mulai dari tata warna, bentuk topi, hingga panji-panji bendera yang diusung, menyimpan lambang ketegasan, keberanian, dan kesetiaan dalam menjaga kedaulatan keraton. Di masa lampau, prajurit-prajurit ini dilatih secara khusus untuk mengawal para raja serta mengamankan wilayah istana. Kini kehadiran mereka dalam ruang publik seperti di koridor Malioboro menjadi simbol ketertarikan yang erat antara keagungan tradisi istana dengan kehidupan masyarakat modern. Melihat derap langkah yang konstan diiringi musik tambur dan seruling tradisional menghadirkan atmosfer menarik tersendiri. Kehadiran Bergodo ini tidak hanya memperkaya visual parade, tetapi juga menjadi bukti nyata bagaimana Yogyakarta terus merawat identitas budayanya agar tetap hidup dan relevan di tengah arus zaman. Kita sampai di titik nol ya teman-teman, perempatan nih titik nol ya, pusat kota Jogja ya.
Dijaga itu, dijaga, jangan sampai keluar dari itu. Setelah menempuh perjalanan panjang dari Tugu Palputih hingga mencapai titik 0 km Yogyakarta, tibalah kita pada prosesi penutup yang tak kalah emosional ya. Kain merah putih sepanjang 481 meter yang tadi terbentang gagah, kini mulai digulung kembali secara perlahan. Proses penggulungan bendera raksasa ini rupanya menjadi ujian fisik tersendiri. Menangani kain tanpa sambungan seberat puluhan kilogram yang telah menyerap keringat dan diterpa angin sepanjang rute membutuhkan tenaga ekstra serta konsistensi gerak. Tampak para petugas dari unsur TNI Polri dan relawan merapat di titik penggulungan. Kelelahan fisik tak bisa disembunyikan dari raut wajah mereka. Jemari yang menegang dan peluh yang membasahi seragam jadi saksi betapa beratnya tugas teknis di tahap akhir ini. Beberapa kali terlihat pergantian posisi secara spontan. Ketika satu regu mulai kelelahan mengayuh rol penggulung, regu lainnya dengan sigap maju menggantikan tanpa henti. Sikap saling menopang ini secara alami memperlihatkan esensi nyata dari semangat gotong royong di lapangan. Tidak ada gengsi atau hierarki, semua bahu-membahu memastikan sang saka tergulung rapi dan tidak menyentuh tanah. Di sekeliling area titik 0 km, nyanyian lagu-lagu kebangsaan bergema hangat dari kerumunan warga dan peserta parade. Suara gemuruh nyanyian patriotik yang dilantunkan secara spontan ini seolah menjadi dorongan energi moral bagi para petugas yang tengah berjuang menyelesaikan penggulungan. Atmosfer sore di titik 0 pun berubah menjadi sangat syahdu. Perpaduan antara kelelahan fisik para petugas, derap langkah kaki masyarakat, dan kumandang lagu nasional menciptakan momentum penutup yang begitu membekas di hati setiap orang yang hadir. Secara teknis, penggulungan bendera berukuran ekstrim ini harus dilakukan dengan standar kerapian tinggi. Lipatan demi lipatan disimpan pada rol khusus agar kondisi serat kain tetap terjaga baik, serta untuk disimpan dan digunakan kembali pada momentum kebangsaan berikutnya. Momen penggulungan ini menjadi penanda usainya gelaran Jogja Merah Putih hari ini. Namun energi persatuan, semangat kebangsaan, dan rasa bangga yang terpancar dari seluruh elemen masyarakat di sepanjang koridor Malioboro tidak serta-merta usai. Yogyakarta kembali membuktikan bahwa ruang publiknya bukan hanya tempat melintas, melainkan wadah di mana nilai-nilai kebangsaan dirawat dan dirayakan dengan cara yang paling tulus. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Membela negara Indonesia, kita tetap setia, tetap. Telah disampaikan ke elemen masyarakat mengusung kain disampaikan bahwa dibuatkan
semangat. Tadi gulungnya sampai ganti-ganti orang. Panjang sekali ya teman-teman ya. Kita simak ya. Kasihan si bapak yang di tengah itu. Pak, are you okay? Ayo, Ya teman-teman, ini setelah penggulungan bendera acaranya selesai ya. Tapi nanti kita lihat, saya tetap ambil video ya teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe ya, dan nonton video kita selanjutnya ya teman-teman. Merdeka, merdeka, bye bye. Akhirnya selesai gulung benderanya. 400 meter lebih. Bilangnya,